Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema pengampunan yang memulihkan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu atas kami. Bila sebentar kami tidak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami, memampukan setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami ucap syukur sekali lagi dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan terambil di dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-20. Roma 12 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, berbicara mengenai pengampunan tentunya tidak pernah terlepas dari kehidupan ini. Karena setiap kita pasti pernah merasakan disakiti ataupun dilukai oleh orang lain. Lewat perbuatan, lewat ucapan, lewat tindakan. Saat diri kita dikecewakan atau disakiti oleh orang lain, tentunya ada keinginan untuk membalas. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Bagian kita adalah mengampuni serta tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan juga mengingatkan kita tentang pengampunan seperti apa yang tertulis, harus mengampuni 70 kali 7 kali. Yang artinya pengampunan itu tidak pernah terbatas oleh apapun juga. Walaupun memang tidak mudah untuk mengampuni, namun kita harus belajar untuk dapat memberikan pengampunan. Sebab jika kita tidak mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Secara daging kita sulit untuk mengampuni. Namun saat kita mau dan rela, maka Tuhan akan memberikan kekuatannya dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk dapat mengampuni orang lain. Kita masih hidup di dunia ini, tentunya kedagingan kita itu masih ada, dan ketika kita disakiti orang lain, keinginannya adalah untuk membalas, menyakiti kembali atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Tuhan ingatkan bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Bagian kita apa? Yaitu mengampuni. Berapa kali? 70 kali 7 kali, yang artinya tidak terbatas pengampunan untuk orang lain. Jika kita tidak mengampuni, sekali lagi Bapa di surga juga tidak mengampuni kita. Maka mau tidak mau kita harus rela untuk melepaskan pengampunan. Terlebih bagi mereka yang sudah menyakiti kita, mengecewakan kita. Kita harus belajar mengampuni sebab Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Serta tidak lagi mengingat kesalahan-kesalahan kita. Begitu pula jika ada sesama yang menyakiti kita, maka kita pun harus dapat mengampuni. Saat kita mengampuni, maka doa kita akan didengar serta dijawab oleh Tuhan. Rasa sakit hati merupakan penghalang bagi doa kita. Matius 5 ayat yang ke-23 sampai 24 mengatakan, namun jika kita berdoa masih menyimpan sakit hati, maka semua itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Sebab itu biarlah saat kita datang kepada Tuhan, kita selalu diliputi oleh hati yang murni. Saat kita mengampuni, hal ini akan membuka pintu berkat, maka berkat Tuhan akan turun atas kita. Di balik pengampunan ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh sebab itu, tetaplah belajar untuk mengampuni meskipun sulit untuk dilakukan. Jadi, ketika kita tidak mengampuni, kita berdoa, doa kita pun terhambat. Ya, firman Tuhan menegaskan demikian. Maka kita harus melepaskan pengampunan supaya apa? Doa kita tersampaikan kepada Bapa di surga. Dan ketika doa kita tersampaikan kepada Bapa di surga, maka saya percaya jawaban doa itu sudah tersedia bagi kita. Untuk itu belajarlah
untuk mengampuni meski sulit untuk dilakukan. Tetapi ketika sekali lagi kita mau dan rela, maka kita bisa melakukan pengampunan tersebut. Pengampunan juga dapat memberikan kesembuhan bagi penyakit kita. Jadi selain doa kita bisa dijawab oleh Tuhan, dengan mengampuni itu bisa memberikan kesembuhan bagi sakit penyakit kita. Ada sakit hati yang sampai menimbulkan kebencian dan dendam sehingga menimbulkan penyakit. Hal ini harus segera diselesaikan. Jadi jika kita ingin hidup sehat, kita harus melepaskan diri dari segala sakit hati, kepahitan, dendam, dan benci. Sebagai gantinya, marilah kita hidup dengan penuh kasih, panjang sabar, supaya kita boleh tetap bersukacita dan dipenuhi oleh kasih Tuhan Yesus. Kuasa pengampunan dapat memberikan sukacita yang tersendiri, sebab hati kita akan diliputi oleh kedamaian. Jadi selain doa kita nantinya dijawab oleh Tuhan, lewat pengampunan yang kita lepaskan pun itu yang akan membantu tubuh kita itu menjadi lebih sehat. Karena Tuhan pasti rindu anak-anaknya ini juga mengalami damai secara sukacita dalam hidupannya ketika melepaskan pengampunan. Tidak ada pengampunan yang sulit dilakukan ketika Yesus beserta dengan kita. Jadi kuncinya adalah sertakan Yesus dalam kehidupan kita, sehingga Yesus yang ada dalam diri kita itu bersama dengan kita bisa melepaskan pengampunan bagi mereka yang sudah menyakiti kita maupun mengecewakan kita. Mari mulai saat ini kita hidup dalam kasih dan senantiasa melepaskan pengampunan, supaya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Lewat perenungan kali ini kami diingatkan sekali lagi bahwasanya kami diajarkan untuk saling mengampuni. Karena firman-Mu berkata pembalasan itu adalah hak-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan menuntut pembalasan, kata firman Tuhan. Bagian kami adalah melepaskan pengampunan. Ketika kami melepaskan pengampunan, maka jawaban doa itu tercurah atas kami, turun atas kami. Ketika kami melepaskan pengampunan, maka sakit penyakit kami sembuh seketika juga. Oleh karena Tuhan memberikan kami damai sejahtera, sukacita, kekuatan dalam tubuh kami, untuk kami menjadi lebih sehat lagi. Hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudara yang saat ini sedang dalam pergumulan. Berkati mereka satu persatu ya Tuhan, terkhusus mereka yang saat ini masih menyimpan kepahitan, sakit hati. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini lepaskan itu semuanya. Biarlah damai sejahtera, sukacita mengalir dalam hidupmu, dalam hatimu, memberikan sukacita sehingga engkau bisa melepaskan pengampunan. Dan ketika pengampunan itu engkau lepaskan, maka sukacita surga itu turun atasmu, saudara-saudaraku semuanya. Diberkatilah juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, baik itu kesehatan, keuangan, keluarga, apapun juga pergumulan mereka. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus saat ini Tuhan juga sudah memberikan jawaban atas pergumulan mereka. Berkati sekali lagi Tuhan saudara-saudara kami, pendengar Raja Wali Kasih ini, mereka dalam anugerah kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.